Rahayu untuk panjenengan semuanya. Untuk panjenengan yang masih dalam tahapan gembleng, ada yang mengalami kesulitan. Hanya satu yang tidak mengalami kesulitan. Berarti yang lain mengalami kesulitan. Setiap kali saya duduk di sini, mengajak panjenengan kadangan, mengajak panjenengan berkomunikasi, pasti kata-kata pertama yang akan saya lontarkan, adakah yang mengalami kesulitan? Karena saya tidak ingin panjenengan mengalami kesulitan seperti saya dulu. Semenjak remaja, saya itu mengorbankan jiwa raga saya untuk berkelana atau mengembara keliling dunia, mempelajari berbagai macam ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, dan pencerahan-pencerahan lainnya. Suka duka, enak ndak enak, bahkan sampai mengalami putus asa, bunuh diri, itu pernah saya lakukan. Puluhan tahun. Jadi saya berspiritual itu sejak umur 16 tahun. Umur 7 tahun sampai umur 15 tahun itu saya sudah berspiritual, namun spiritual saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Mulai sengaja berspiritual itu dari umur 17 sampai 45 tahun. Jadi setelah saya berusia 45 tahun itu saya baru mendapatkan wahyu pancagaib. Sebelum itu saya dalam proses pencarian. Nah, sepanjang dalam perjalanan proses pencarian jati diri itu 99,5% sulit semua. Nah, saya tidak ingin panjenengan mengalami itu. Cukup saya saja. Sebab karena itu saya tidak pernah bosan bertanya kepada panjenengan setiap kali saya duduk di sini, apakah ada yang mengalami kesulitan? Gitu. Kalau panjenengan tidak merespon, itu ruginya panjenengan sendiri. Dan saya bisa katakan itu gobloknya panjenengan sendiri. Loh, saya memberikan kemudahan kok panjenengan tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan kesempatan. Yakin panjenengan tidak mengalami kesulitan? Yakin. Kalau panjenengan menyimak dengan baik apa yang dimotivasikan setiap sore, itu sudah pasti panjenengan tidak akan mengalami kesulitan. Karena apa yang dimotivasikan setiap sore, itulah cara atau teknik ketika saya masih dalam proses pencarian sehingga saya berhasil mendapatkan wahyu pancagaib. Jadi setiap kali panjenengan diberi motivasi sore hari, disimak dengan baik agar supaya panjenengan tidak gagal paham. Kalau belum mengerti, bertanya, jangan main iya saja. Karena yang akan mengalami kesulitan ya panjenengan sendiri,
yang akan mengalami kebingungan ya panjenengan sendiri, yang akan mengalami kemudahan ya panjenengan sendiri. Yang pasti kami di sini selalu memberikan kemudahan kepada panjenengan, bukan kesulitan. Peserta Manekung atau Gembleng ada yang baru datang? Panjenengan dari mana? Mojokerto. Dari Mojokerto. Tadi suara perempuan siapa? Dari Banyuwangi. Panjenengan? Banyuwangi. Iya panjenengan. Nggih. Oh, nggih. Dari Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih. Kalau bapaknya Kalimantan. yang dari Kalimantan, logatnya Madura, aslinya Madura. Oh, transmigrasi di Kalimantan, Enggak, cuma merantau. Sudah ikut Gembleng? belum. Oh belum. Oh yang datang sore tadi. Ini khusus untuk yang baru datang 3 orang ya, dari Mojokerto, dari Banyuwangi, dengan Kalimantan. Khusus untuk panjenengan bertiga yang baru datang, apakah panjenengan tidak salah menerima informasi Tidak. tentang apa yang saya kaji di sini? Tidak. Enggak. Enggak ya, ya bener loh ya. Artinya panjenengan tahu kalau kajian di sini bukan tentang agama, bukan tentang ilmu, bukan tentang bla 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 itu ya. Tahu. Ya, tahu. Ini adalah tentang hidup panjenengan sendiri yang seumur hidup menghidupi panjenengan, namun panjenengan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Tidak gagal paham itu ya. Tidak. Soalnya panjenengan pakaiannya gitu, itu juga panjenengan juga pakaiannya gitu. Nah, kalau ini saya agak agak podo. Nah, di sini saya punya piaraan yang konon katanya najis. Nah, banyak itu saya piara. Jadi yang najis itu saya piara semua. Brian Nurit. Kalau panjenengan tidak salah paham tentang apa yang saya sampaikan dan panjenengan mengambil keputusan besar untuk ikut mengkaji diri bersama saya di sini, ya monggo, ya, monggo. Itu hak panjenengan. Karena mengenal Tuhan adalah hak asasi setiap manusia. Tidak ada larangan di situ. Kadangan kita malam ini, saya ingin memberikan pencerahan kepada panjenengan tentang apa dan bagaimana itu asma. Sebenarnya saya sudah pernah membuat konten video tentang ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan terkait asma. Nah, malam ini saya ingin menambahinya karena itu videonya sangat lama ya. Mungkin panjenengan ada yang sudah menyimak videonya, mungkin juga ada yang belum. Video di mana saya menjelaskan tentang asma. Asma ini secara bahasa kromo inggil itu adalah namanya orang agung atau sebutan untuk orang agung. Panjenengan tahu orang agung? Tahu nggak? Nah, sebutannya para pembesar, namanya para pembesar, seperti raja, patih, gitu ya. Nah, itu asma, kromo inggilnya asma atau nama. Namun asma di sini bukan berarti namanya piyayi atau namanya orang agung. Asma di sini
adalah asale manunggal. Jadi asmo itu artinya bukan nama, melainkan filosofi dari sains atau ilmu tentang asal-usul sangkan paraning dumadi, atau asal-usul awalnya kejadian. Apa itu asmo? Asmo itu adalah zat hidup atau ruhnya Maha Suci. Bukan hidup loh ya. Asmo ini sebelum ruhnya Maha Suci atau ruhnya Tuhan dalam bahasa awamnya ya. Ruhnya Tuhan atau zatnya Tuhan ini sebelum masuk wujud. Dia masih sebagai ruhnya Tuhan, masih sebagai zatnya Tuhan. Nah, itu yang dimaksud asmo. Nah, setelah memasuki wujud, lah asmo ini rohnya Tuhan, roh Tuhan atau zat Tuhan ini berubah menjadi sebutan hidup. Jadi asmo ini sebelum jadi hidup, sebelum disebut hidup. Asmo itu sebelum disebut hidup. Ya. Jadi antara penyebutan hidup dengan penyebutan asmo itu lebih dulu asmo. Ya. Artinya lebih tinggi asmo. Karena asmo ini sebelum memasuki wujud, sebelum menghidupkan wujud, dia masih menjadi zatnya Tuhan, masih menjadi ruhnya Tuhan, masih bersama Tuhan. Nah, asmo. Asmo adalah kependekan dari kata asale manunggal. Asmo adalah kependekan atau singkatan dari kata asale manunggal. Awalnya menyatu, kalau bahasa Indonesianya, awalnya menyatu. Manunggal dengan siapa? Menyatu dengan siapa? Dengan Maha Suci hidup. Masih bersama Maha Suci hidup, belum diambil. Kalau cerita di dalam kitab, aku ambil sebagian ruhku. Nah, itu yang dimaksud asmo itu. Paham nggih apa itu asmo? Lalu bagaimana itu asmo? Nah, asmo inilah passwordnya manusia hidup di dunia. Kalau dalam bahasa elektroniknya itu password atau PIN atau kode etik. Manusia hidup di dunia tidak punya asmo, berarti dia tidak punya password. Kalau tidak punya asmo, berarti dia tidak punya PIN. Karena tidak punya password, karena tidak punya PIN, dia tidak bisa masuk ke dalam jaringan Tuhan. Kalau diistilahkan internet, ya, tidak bisa connect dengan Tuhan, itu tidak bisa. Karena tidak punya password, tidak punya PIN. Lah, asmo inilah yang nantinya akan menuntun panjenengan menjadi lentera, atau menjadi tongkat, atau menjadi jembatan, atau menjadi jalan bagi panjenengan untuk bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi, yaitu Maha Suci hidup. Tanpa asmo berarti tanpa password. Tanpa asmo berarti tanpa PIN. Tanpa asmo atau tanpa password atau tanpa PIN tidak bisa terkoneksi dengan yang dimaksud Tuhan. Apalagi mengkoneksikan diri dengan Tuhan, tidak bisa.
apapun alasannya tidak bisa. Asmo ini mijil pada tahun 1955. 55 ini mengambil daripada filosofi Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Mijilnya Asmo pada tahun 1955 ini dikenal dengan sebutan sebagai Satria 55 atau mijilnya Satria 55. Yang secara awam juga disebut-sebut sebagai Ratu Adil atau Satria Paningit. Kala itu sekitar tahun 1955 di mana Asmo ini mijil, seluruh dunia, seluruh belahan dunia itu geger. Geger apa? Digegerkan dengan kabar tentang mijile Satria 55 atau mijile Satria Paningit atau mijile Ratu Adil atau mijile Imam Mahdi atau kembalinya Isa Al-Masih. Gempar sekitar tahun itu. Yang menjadi perangkat atau alat mijile Asmo adalah beliau Rama Semana Sastro Hadijoyo, yang ketika itu, ketika mijil kersabda sebagai Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono sebelum menjadi konto, sebelum menjadi kanthi ya. Jadi sebelum menjadi konto atau kanthi, awalnya adalah Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Kemudian setelah Asmo sejati ini mijil melalui beliau, agar supaya Wahyu Pancagaib ini bisa dikaji oleh seluruh manusia hidup tanpa terkecuali, beliaulah yang berusaha. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini kemudian berulang kali dimijilkan dengan penyebutan yang berbeda-beda, layaknya nama-nama wayang satu kota. Nah, ketika itu tujuannya apa? Tujuannya agar supaya Wahyu Pancagaib ini bisa dikaji oleh seluruh manusia hidup tanpa terkecuali. Jadi awalnya hanya orang-orang agung yang bisa, hanya para resi yang bisa, hanya para begawan, para pandito yang bisa. Tidak semua orang bisa. Minimal itu raja. Raja saja nunggu paripurna. Kalau masih aktif sebagai raja belum diizinkan. Secara awam disebut sebagai ilmu ketuhanan. Secara sederhana dan awam, hanya dapat dipelajari oleh orang-orang suci yang otak atau pikirannya sudah terjaga sejak awal, hati atau batinnya sudah terjaga sejak awal, kelamin atau syahwatnya sudah terjaga sejak awal melalui pertapaan-pertapaan. Bertapa sekian tahun, nah terjaga kan, nah baru bisa mengkaji Wahyu Pancagaib.
setelah dimijilkan ratusan kali oleh beliau Eyang Romo Semono Sastro Hadijoyo, guru besar kita, barulah Wahyu Pancagaib bisa dikaji oleh semua manusia hidup tanpa terkecuali, dimulai dari tahun 1082. Artinya sebelum tahun 1982 sampai sebelum itu, yaitu tahun 1955, ini sudah banyak ya. Yang mengkaji ini sudah banyak ini. Namun asmonya belum konto kalau laki-laki. Kalau perempuan asmonya belum kanti. Masih Bambang, masih Joko, masih Sri kalau perempuan itu. Masih Siti kalau perempuan itu. Seperti wayang satu kotak. Seperti wayang satu kotak itu tadi. Dan itu jumlahnya sudah ribuan ketika itu. Jumlahnya itu sudah ribuan. Karena beliau ketika Asmo ini mijil tahun 55, beliau masih aktif sebagai opsir angkatan laut yang bertugas, yang berpangkalan di Perak, Surabaya. Nah, sebagai opsir angkatan laut, beliau kan sering bertugas keliling kemana-mana kan. Setiap beliau sandar di pelabuhan, maka beliau mijilake Asmo. Ya. Yang tadinya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini ada yang dimijilkan sebagai Bambang 1, ada yang dimijilkan sebagai Bambang 2 dan bla 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 bla. Ada yang dimijilkan sebagai Joko 1, Joko 2, Joko 3 seperti itu. Nah, ribuan putra Romo pada waktu itu masih belum sebagai kekudangannya Romo, masih sebagai putra Romo, belum sebagai putra kekudangannya Romo. Dikarenakan para pengkaji dimulai tahun 55 sampai tahun 81 ini diibaratkan seperti wayang satu kotak itu tadi. Panjenengan tahu wayang enggak? Wayang kulitnya, wayang kulit satu kotak. Nah, itu kan beraneka macam karakter. Bukan orang ya, karena itu kulit. Gambaran karakter manusia hidup di dunia ini. Jadi gambarannya karakter manusia hidup di dunia ini ada di satu kotak wayang itu. Manusia jahat itu seperti apa, disebutnya apa, manusia baik itu seperti apa, disebut apa, itu ada semua di wayang satu kotak itu. Wayang satu kotak yang isinya ratusan ini tadi hanya ada satu yang memiliki laku suci. Dari ratusan jumlah wayang satu kotak itu hanya ada satu wayang saja yang digambarkan memiliki laku suci. Ada yang tahu? Semar. Puntadewa. Puntadewa. Oke, kalau secara awam dan umum Semar memang ini ya. Nah, secara awam dan umum Puntadewa ini ya, jujur, bloko suto, blak kota, jangankan istri. Nyawanya diminta diberikan, itu belum laku suci. Semar, nah, katanya merupakan pengejawantahan dewa, itu juga belum laku suci. Ini cerita wayang nih, ya, cerita wayang. Ayo, ada yang tahu? Dari satu kotak wayang
Bima yang konon mencari banyu Prawitosari. Nah, jegur sampai ketemu Dewa Ruci, ya. Itu belum laku suci. Ayo, ada yang tahu? Tadi udah dijawab Puntadewa. Seorang kok seorang ini wayang kok ya, sewayang Semar masih belum laku suci, sewayang Puntadewa belum laku suci, sewayang Bima plus Dewa Rucinya belum laku suci. Satu kotak wayang hanya ada satu wayang yang laku suci, yaitu Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa itu dari satu kotak wayang loh ya. Kotak wayang itu bahkan di satu kotak wayang itu kan ada Batara Guru ya. Nah. Namun yang tersebut laku suci hanya Begawan Abiyasa. Artinya para pengkaji diri dimulai dari tahun 55 sampai tahun 81 ini hanya satu yang jadi. Yang lainnya ya seperti wayang satu kotak itu tadi. Nah, ada Sengkuni, ada Durna, ada Arjuna, ada Werkuda, macam-macam itu tadi. Dan semuanya itu bukan laku suci. Nah, hanya ada satu, dan itu sudah meninggalkan kita semuanya. Wis mati wonge. Kapan matinya? Nah, matinya akhir tahun 81, awal tahun 82. Lalu siapakah seorang putra Rama yang difilosofikan sebagai Begawan Abiyasa? Tak lain dan tak bukan adalah Eyang Semono Sastro Hadijaya. Beliau dinyatakan mangkat Bali sampurno maring asal usul sangkan paraning dumadi tahun 82. Sebelum beliau mangkat ada ratusan putra Rama yang hadir. Jadi sejarahnya beliau itu siang malam duduk di atas kursi mejang. Setelah beliau pensiun apa pensiun sih sing bener itu? Pensiun. Oh, pensiun. Jadi nggak pakai G ya. Pensiun. Setelah beliau pensiun sebagai Opsir Angkatan Laut, kemudian beliau hijrah ke Purworejo, kota para pahlawan istirahat. Nggih. Purworejo. Beliau pulang ke Purworejo. Setibanya di sana, beliau jumeneng sebagai pandita. Nah, beliau jumeneng sebagai pandita. Ketika beliau sebagai pandita, sebelumnya ini kan sudah punya, kalau bahasa awamnya kan sudah punya murid ya. Ketika beliau masih tugas itu tadi loh. Semuanya itu berdatangan silih berganti. Ketambahan orang lokal atau rakyat NKRI sendiri. Sehingga namanya beliau terkenal hingga di seluruh dunia. Bahkan Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno muridnya beliau ya.
Jadi siang malam beliau itu duduk, tidak pernah meninggalkan kursinya. Karena apa? Karena tamunya nggak pernah putus. Pulang datang, pulang datang, pulang datang, pulang. Nah, gimana beliau mau meninggalkan kursi? Seperti itu. Itu yang diketahui oleh para tamu. Entah itu Putra Romo atau pengkaji diri atau orang-orang yang sedang punya kepentingan pribadi. Semuanya dilayani, tidak ada satupun yang ditolak. Nggak ada satupun yang ditolak. Semuanya diterima, semuanya dilayani, semuanya diberi kunci sesuai apa yang diniatkan. Misal contoh, niatnya A diberi kunci, niatnya B diberi paulik, terus gitu. Itu di matanya para tamu. Di matanya masyarakat setempat beda lagi. Di matanya para masyarakat setempat, beliau yang garap sawah, ya manen hasil sawah. Umumnya manusia. Kalau ada tetangganya genduri, ya beliau hadir. Tapi di matanya para tamu, beliau tidak pernah meninggalkan kursinya. Di situ terus jublek awan bengi. Manganin buh kapan. Semisal dia makan, beliau punya istri, namanya Ibu Tumirin, punya dua istri. Dan istri yang muda disebut itu adalah Ibu Tumirin. Nah, Ibu Tumirin inilah guru saya. Beliau adalah perempuan sakti yang seumur hidup tidak makan nasi seumur hidup. Ya, nasi termasuk ubi-ubian dan tidak makan. Dia hanya ngopi sama merokok. Betapapun hebatnya Ibu Tumirin, dia kedudukannya adalah seorang istri yang harus melayani suami. Ada kalanya Ibu Tumirin itu nyuguhi makanan. Ketika Romo masih mejang, disandingi panganan, disiapi makanan di sampingnya itu. Ada kalanya makanan itu dimakan, ada kalanya juga tidak. Ketika makanan yang disiapkan itu tadi dimakan, dia makannya cuma, kalau nasi ya samplokan, kalau mie ya mung sak sedikitan gitu. Nah, terus sisanya itu diberikan sama tamu. Lah, tamunya rebutan makanan sisa beliau itu tadi. Nah, ketika beliau hendak mangkat, itu ada puluhan tamu yang masih di situ. Artinya menyaksikan ketika beliau itu, bahasa awamnya mati. Ketika beliau mati. Nah, para tamu itu menangis. Semua tamu yang ada, termasuk Putra Romo, artinya yang ikut mengkaji bersama beliau, itu menangis.
di sela-sela para tamu yang menangis karena Romo Semono hendak mangkat itu tadi ya. Nah, di Romo Semono itu di tempat tidur bangun, nanti tidur lagi, bangun seperti orang gelisah. Panjenengan tahu orang yang mau mati, sekaratul maut, tahu ya. Jadi duduk nanti tidur lagi seperti orang gelisah itu ya. Nangis semua. Yang hadir itu nangis semua. Nah, terus beliau bangkit dari tidurnya, duduk menghadap kepada tamu yang semuanya nangis itu tadi. Lalu beliau bersabda, wiwit dina iki asma sejatine putraningsun sun ringkes dadi patang perkara, loro kanggo kakung, loro kanggo putri. Kanggo kakung tersebut Kanta rupa dan Kanta warna, untuk putri kanthi rupi dan kanthi warni. Nah ya, artinya dimulai dari tahun 82 ini asma sejati yang seperti wayang satu kotak itu sudah tutup tuh ya, sudah paripurna tuh ya, sudah selesai, berganti menjadi Kanta dan Kanthi. Kemudian beliau gemlasa lagi, tidur bangun, tidur bangun. Nah, semakin jadi, semua yang hadir itu nangisnya itu semakin jadi. Nah, salah satu tamu yang menangis itu ada yang bersuara. Kalau dibahasakan Indonesia, kalau Romo mati, bagaimana nasib kami? Kami akan berpedoman kepada siapa? Lawong yang saya percaya hanya Romo, yang saya ikuti hanya ajaran Romo. Nah, kalau Romo mati, bagaimana nasib kami? Ini kalau bahasa sederhananya ya. Kemudian beliau bangkit dan duduk lagi. Ojo was sumelang, Romo saiki wis manggon ana telenging para putra. Tidur lagi seperti itu, tambah jadi lagi, tambah jadi. Nangisnya itu tambah menjadi, mendengar, menerima dua sabda ini tadi ya, sabda yang pertama dengan yang kedua tadi ya. Ini sebelum beliau mangkat ya, sebelum beliau mangkat. Itu nandes itu ya, itu tertanam di jiwanya para tamu dan para putra Romo yang hadir era itu, kala itu nandes itu. Tangisannya semakin menjadi. Nah, terus ada lagi salah satu tamu itu yang berkata, apakah kami ini benar-benar putra Romo? Apakah pertobatan kami ini sudah diterima sebagai putra Romo? Kalau iya, tandanya apa? Bukti tandanya kalau kami ini sudah putra Romo itu apa? Nah, terus Romo bangun lagi. Nah, bangun, menghadap, kemudian bersabda, he putra ningsun sami. Tangannya seperti ini. He putra ningsun sami. Merenio. Mendekat semua itu. Mendekat, merapat di tempat tidurnya Romo itu. Di tempat ini merapat semua. Mangertiyo jeneng sira kabeh wis sun sabda dadi kitab suci sejati ada makna. Wastanipun iku wujudira wulang reh sejati dadiya uninira berbudi bawa laksana adya lakunira pratandha jeneng sira putra ningsun. Ini terakhir ini. Berhenti semua tangisan itu karena merasa bahwa
lakunya sudah diterima, diampuni, mendapat pengampunan. Setelah bersabda yang terakhir ini, kemudian beliau berangkat kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya tandanya seorang putra Rama adalah wujudnya kitab suci sejati ada makna. Kata-katanya ulangres sejati, tingkah lakunya berbudi bawa laksono. Kalau tidak berarti bukan putra Rama. Paham panjenengan? Hikmah apa yang panjenengan dapat dari saya menyampaikan ini? Tingkah laku kita. Ayo. Hikmah apa yang panjenengan dapat dengan apa yang sudah saya sampaikan ini? Bersungguh-sungguh untuk menjadi putra Rama. Panjenengan tidak dapat hikmah ya? Kebajikan. Hikmahnya ini adalah rezeki yang tak terhingga, anugerah yang tak terhingga, wahyu yang tak terhingga. Dikarenakan berkat dan berkah perjuangan beliau, kita bisa mengkaji diri menggunakan wahyu Pancakait. Kalau bukan karena perjuangan beliau, hanya para Brahmana yang bisa. Kita tidak akan bisa. Jadi bejoning bejo. Itulah hikmahnya. Dari sekian ribu, dimulai dari tahun 55 sampai 82 loh. Nggak ada yang jadi. Mana jenengan? Nggak ada yang jadi. Tidak satupun yang laku suci. Semuanya berspiritual, tapi bukan spiritual laku suci. Makanya para pengkaji era itu mendapat kesempurnaan itu dimulai tahun 82. Sebelum itu punya wahyu Pancagaib dari beliau kan langsung punya wahyu Pancagaib, tapi untuk nyantet orang, untuk menjatuhkan usahanya orang lain, untuk merampok, untuk menipu, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, untuk membohongi orang lain. Lah ada di dukun, padahal yang digunakan wahyu Pancagaib. Tapi karena ingin diberi amplop, cuk. Nah, 50.000. Berarti wahyu Pancagaibnya digunakan untuk menipu orang lain, membohongi orang lain. Itu di era itu. Makanya di era itu jangankan suci, tentram saja mahal. Padahal punya wahyu Pancagaib ya masih mempan disantet. Padahal punya wahyu Pancagaib. Yang miskin juga banyak. Yang keserimpet utang di sana sini juga banyak.
padahal punya wahyu panca gaib. Nah ini tadi sudah saya ulas loh ya. Yang mampu bertahan sampai tahun 82 berhasil menemukan kesempurnaan atau keselamatan setelah asmonya dilungguhkan kembali menjadi onto, menjadi kanthi. Di sini bisa diambil kesimpulannya bahwasanya asmo sejati adalah password atau PIN atau kode etik. Paham ya? Jadi jenengan jangan main-main dengan asmo panjenengan sendiri setelah dilungguhkan. Dan tandanya adalah kitab suci sejati ada makna. Itu wujud panjenengan. Kata-kata panjenengan, ucapan panjenengan harus bulangreh sejati. Kelakuan panjenengan, tingkah laku panjenengan harus berbudi bawa laksono. Kalau tidak, asmo ini akan gugat, akan menuntut panjenengan. Paham? Ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan tentang asmo. Terlebih saya mengungkap sejarah beliau. Nggak ada yang berani mengungkap itu. Yang berani mengungkap itu cuma wong edan baku. Ya wong edan. Kalau wong waras nggak berani itu. Kualat jaret. Takut kualat. Yang tidak takut kualat cuma wong edan. Makanya berani mengungkap. Ada pertanyaan dengan ini, coba. Jelas semua. Jelas bagaimana? Panjenengan tidak teliti. Katanya wong edan bagu, wahyu panca gaib kalau dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman adalah selamat, adalah sempurna. Namun kenapa Romo Semono kok bisa mati? Dan kematiannya kok sekarat? Tidak jeli kah panjenengan? Saya sengaja menceritakan ini, tapi nggak ada yang berani ngungkap ini, Mas. Nggak ada yang berani. Semuanya menceritakan bahwa ketika beliau mangkat, senyum, sedakep, mesem, terus les. Aslinya sekarat. Mengalami sekaratul maut. Ketika saya mengungkap ini, jenengan denger nggak tadi? Kenapa jenengan nggak tanya itu? Ayo, ini saya jujur ini. Kalau bukan saya, dipik-pik, didelik kayak karena tidak bisa menjelaskan. Kalau hendak, nyatanya seperti itu. Nah, coba. Ada yang menceritakan Romo Semedi, Romo Patrap langsung les. Enggak, Romo mangkat melalui sakaratul maut, melalui sekarat. Ayo. Kenapa bisa seperti itu? Eyang Romo Semono Sastro Hadijoyo adalah keturunan asli Prabu Brawijaya terakhir. Beliau adalah putra mahkota, pewaris sah terakhir kerajaan Majapahit. Kalau Majapahit nggak hancur loh ya. Namun beliau tidak mau menduduki. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Romo Semono Sastro Hadijoyo adalah manusia pinunjul yang digunakan oleh Maha Suci.
manusia linuweh yang digunakan secara langsung oleh Maha Suci. Kalau asma sejati kita adalah ruhnya Maha Suci, tapi asma sejatinya beliau adalah Maha Suci itu sendiri. Sebab karena itu beliau tidak punya lelah, tidak punya ngantuk, tidak punya lapar, dan bisa ada di mana-mana karena di dalamnya ada Maha Suci. Sebab karena itu para ahli spiritual menebak bahwa itu adalah Isa Al-Masih yang turun ke bumi. Tak lain dan tak bukan adalah beliau. Dimulai tahun 55. Itu tebakan mereka. Ada yang mengatakan Satrio Paningit Mijil, ada yang mengatakan Imam Mahdi, ada yang mengatakan Ratu Adil, dan masih banyak lagi para ahli spiritual menyebut beliau. Nah, kalau seluruh para ahli spiritual sedunia mengangkat beliau sebagai Maha Master, dan dia mau, dia sudah jadi Maha Master, gurunya para master. Namun beliau bukan, saya manusia biasa. Jadi semua para ahli spiritual di tahun 1955 itu mengakui beliau semua bahwa beliau adalah perwujudan dari Isa Al-Masih, Ratu Adil, Satria, puyeng. Terlebih lagi beliau bisa menghidupkan mayit, orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang buta. Oh, semakin yakin mereka menganggap bahwa itu adalah Isa Al-Masih. Ya pasti bisa lah, wong digunakan sama Maha Suci. Kenapa beliau Eyang Romo Semono Sastradijaya mengalami sekarat? Dikarenakan Maha Suci ini keluar masuk 3 kali loh tadi ya, 3 kali. Itu yang menjadikan raga beliau berguncang karena Maha Suci keluar masuk lagi sampai 3 kali ya, untuk berfirman bagi yang mendapatkan pada waktu itu, yang hadir maksudnya sebagai saksi. Jadi sekaratnya itu bukan karena nyawanya dipaksa sama malaikat, bukan, namun dikarenakan Maha Suci keluar masuk untuk berfirman itu tadi. Yang kedua, kenapa Eyang Romo Semono mengalami mati? Maka secara logika isinya raga kita adalah 5 ruh. Ruh pertama adalah ruhnya air, ruh kedua adalah ruhnya bumi, ruh ketiga adalah ruhnya Tuhan, ruh keempat adalah ruhnya api, dan ruh kelima adalah ruhnya angin. Yang jika 5 ruh ini bersatu padu atau manunggal jati disebut sebagai kunci, kumpul nunggal suci. Mati dikarenakan terjadinya perpisahan antara wujud dengan isinya wujud. Nah, mati, kejadian mati ini akibat perpisahan antara wujud dengan isinya wujud. 5 ruh atau wahyu panca gaib yang sudah dalam keadaan manunggal jati, jika dipertahankan, ini logikanya ya, jika dipertahankan dengan sebutan manunggal jati, dipertahankan, nggak pernah keluar dari wujud, artinya kan tidak mati, tidak mengalami kematian. Akan mengalami kematian jika tidak dipertahankan.
Nah kalau dipertahankan, gimana matinya? Wong mati itu kan perpisahan antara wujud dengan isinya wujud. Nah kalau wujud dengan isinya wujud ini tadi tidak pernah berpisah, apakah mati itu ada? Namun kenapa Eyang Rama Semana mengalami kematian? Kalau Eyang Rama Semana tidak mati, berarti Maha Suci ada di dalam wujudnya Rama Semana Sastra Hadijaya. Panjenengan tidak punya asma. Saya, panjenengan semua nggak punya asma. Tuh, maksudnya itu. Artinya, Konto atau Kanthi atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemeno ini hanya menempati wujudnya beliau. Sebab karena itu beliau bersabda, Rama wis manggon ana telenging para putra. Bukan sama beliau sendiri gitu maksudnya. Ya. Oke. Ada pengabdian, pengorbanan yang melebihi beliau. Ada nggak? Untuk seluruh manusia hidup, beliau rela meninggalkan wujudnya. Padahal beliau bisa hidup sampai kapanpun. Ya. Padahal beliau bisa hidup sampai kapanpun. Namun hanya beliau sendiri. Yang punya asma hanya beliau sendiri. Yang lain tidak ada. Agar supaya seluruh manusia hidup bisa memiliki asma, beliau mangkat. Sepanjang sejarah, bahkan Nabi sekalipun, tidak ada yang berani. Tidak ada yang sampai seperti itu. Sepanjang sejarah kehidupan manusia hidup di dunia ini, baru beliau yang pengorbanannya sampai sebegitunya untuk seluruh manusia hidup agar supaya terselamatkan hingga sempurna. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena beliau adalah Maha Suci. Kalau beliau bukan Maha Suci, tidak mungkin. Lah para nabi aja nggak ada kok, ya. Nah karena beliau bukan nabi, beliau sedang digunakan oleh Maha Suci, makanya beliau melakukan. Ini mirip sekali, sama persis dengan Maha Suci itu sendiri tanpa wujud. Aku ambil sebagian ruhku, palpok nih sampean. Aku ambil sebagian ruh. Semua manusia hidup, tumbuhan, hewan-hewan semua diambil. Ruhnya itu diambil sedikit-sedikit diberikan supaya hidup, wujud ini supaya hidup. Terus ada yang mampu seperti itu. Mau jenengan nyawane tak cukup ora. Itu loh Maha Suci. Sebab karena itu suci ini diberi stempel maha. Aslinya suci, titik. Tidak ada embel-embelnya. Suci, titik, nggak ada embel-embelnya. Namun dikarenakan hanya dia yang bisa melakukan itu, tersebutlah maha, dikasih jabatan. Itu yang ngasih jabatan ya kita aslinya ya suci itu enggak disorat cocok-cocok aja dengan jabatan. Yang memberi jabatan, titelan, penghormatan itu ya kitanya. Coba kalau jenengan misalkan panjenengan benar-benar bisa memberikan nyawa panjenengan kepada kucing, terus kucingnya nyolong gereh, oh jenengan mesti ngundat-ngundat rai mulai ora tak wae urip ora kira iso lah bareng tak wae urip lah kok dadak nyolong gereh ngono. Gusti Allah kalau Maha Suci, panjenengan percaya kepada Maha Suci no problem. Walaupun ruhnya itu diberikan sama panjenengan loh, dia tidak ngundat-ngundat sama sekali.
Jenengan percaya yokono, ora percaya yokono. Coba kalau jenengan oleh ora tak wei ruhku apa ya kowe iso urip ning kono. Kan mesti ngono ta? Nah, ini sama dengan yang dilakukan oleh Romo Simono kan? Sama kan? Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulannya. Bahwasanya wujud beliau benar-benar digunakan oleh Maha Suci. Kalau bukan Maha Suci yang menggunakan, tidak ada yang namanya makhluk ikhlas itu nggak ono. Allah jadi inceng, ya. Diinceng sempat-sempatnya, ya. Apalagi urusan nyawa, ya enggak? Gitu. Itulah hakikatnya asma atau sebenar-benarnya asma. Nah, saya mendapatkan wejangan ini dari beliau Ibu Tumirin yang mendampingi beliau siang malam. Nah, kalau Ibu Tumirin bohong berarti saya bohong. Iya. Ya kan? Nah, saya katanya Ibu Tumirin, no, saya tidak sempat menemui beliau, tidak sempat. Saya masih keliling. 1982 itu kalau tidak salah saya ada di India itu untuk mempelajari agama Hindu India. Saya di sana. Lalu seluruh agama yang disahkan oleh pemerintah secara resmi itu pernah saya pelajari semuanya. Makanya saya kafir, lawang pindah-pindah agama. Sampai mentok itu. Makanya saya bisa cerita secara detail tanpa menggunakan teks. Lawang saya pernah mengkaji sampai mentok. Agama apapun saya kaji sampai mentok. Dan di pusatnya. Bukan di negeri perantau, bukan di pusatnya. Mengkaji Islam yang nang pusate wono, orang Jawa. Ini para ahli spiritual di era modern, banyak yang seperti gabah dinter itu. Karena sudah mendengar tentang asma, ini sudah mendengar. Namun di mana harus mendapatkan, kan mereka tidak tahu. Karena itu passwordnya. Begitu. Kalau di dalam ayat pada kitabnya, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Ini sebuah ayat ya di dalam Alkitab menyatakan, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Rasul ini bukan nabi ya. Rasul itu bukan nabi ya. Rasul itu utusan. Ya. Rasul itu artinya utusan. Bisa siapa saja. Kalau itu diutus oleh Tuhan, nah itulah yang dimaksud utusan. Nah, kalau utusan ini bukan nabi, lalu siapa? Aku ambil sebagian ruhku, lalu aku utus untuk menghidupkan wujud. Berarti utusan ini tak lain dan tak bukan adalah ruhnya Tuhan itu sendiri. Nah, ruhnya Tuhan itu siapa yang sedang kita bahas sebagai hidup, sebagai asma. Artinya, siapapun panjenengan, kalau tidak melalui asma, tidak kenal. Yang dimaksud Tuhan itu tidak kenal jenengan kalau tidak melalui asma. Sebab karena itu saya katakan asma ini adalah password, pin atau kode etik.
Karena tanpa itu yang dimaksud Tuhan tidak kenal. Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Panjenengan membanggakan agama liwat nengdi. Membanggakan ilmu, ada tradisi mau lewat mana. Tanpa asmo tidak bisa. Tanpa asmo tidak bisa. Sedangkan para kadang kita di era mulai tahun 55 hingga tahun 81, ini banyak, apalagi yang jauh-jauh, nguber, mencari konto ini tadi loh. Mencari kanti ini tadi, yang perempuan mencari asmo kanti, yang laki-laki mencari asmo konto. Ini saya rekam nih. Tadi yang asmo sejatinya dilungguhkan ada berapa orang? Jangan. Panjenengan dimintai biaya berapa? Gratis. Bukan saya loh ya, yang ngomong mereka loh. Gratis. Di luar sana ratusan juta para kadang. Untuk mendapatkan asmo ini ratusan juta. Nggak punya ratusan juta, adanya mobil kontak diberikan untuk mendapatkan asmo konto loh ya. Namun di sini panjenengan mendapatkannya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Namun yang diviralkan kan wong edan bagu. Wah, wong edan bagu nglungguhake asmo sekian juta. Nah ini jenengan dewe loh yang ngaku ya, yang ngaku. Bahkan ada yang mengatakan 2 mobil saya itu hasil nglungguhake asmo. Matur suwun. Hasil nglungguhake asmo, saya bisa punya 2 mobil. Matur suwun. Tadi jenengan ngomong gratis. Kok beda ya? Kok beda ya? Beda ya. Nah. Kenapa mereka berani? Itu tadi sudah saya jelaskan tadi. Dan mereka itu para ahli spiritual loh, bukan orang bodoh loh. Ya. Mereka bukan orang bodoh. Kalau mereka orang bodoh, pasti akan mengira itu penipuan. Nggak akan berani. Asmo dengan mahar segitu nggak akan berani kalau bukan orang bodoh. Kalau bukan orang, kalau orang bodoh nggak akan berani. Karena mereka tahu apa itu asmo, apapun dilakukan untuk mendapatkan asmo itu. Kalau orang luar negeri ya dolar-dolaran. Makanya selain wong edan baku kaya-kaya semua. Kan banyak itu para ahli spiritual yang ingin mendapatkan asmo. Kan enggak, tinggal itu saja kan. Semua spiritual udah mentok nih. Udah mentok kok masih gelisah saja. Kok masih ragu. Bener enggak sih Tuhan itu masih ada? Tuhan itu ada itu bener enggak sih? Masih seperti itu. Padahal harus pakai udeng, harus pakai jubahan ngungkuli saya. Tapi masih, karena apa? Karena belum dapat asmo. Begitu mendengar tentang asmo, kan mereka apapun. Cincing tetap basah kan? Ya kan anjir sekalian. Makanya berapapun maharnya mereka berani bayar untuk asmo ini mas. Jadi asmo itu mahal banget. Kalau bukan dengan wong edan baku mahal. Dari nopo? Jenengan kesana bawa motor epret-epret kon balik mas. Untuk mendapatkan asmo kamu bawa motor epret-epret. Balik. Nggak sesuai. Kamu pikir asmo itu apa?
untuk mendapatkan surga saja direwangi, ya pindah negara surga. Ini Gusti Allah, ukurannya Tuhan. Nah kok murahan? Itu. Kenapa wong edan baku kok tidak melakukan itu? Karena waktu wong edan baku berguru kepada Ibu Tumirin, istri beliau yang mendampingi siang malam, itu juga gratis. Saya nggak dipungut biaya. Dan saya diwanti-wanti untuk tidak melakukan itu, makanya saya tidak bisa melakukan itu. Selain itu, karena saya tahu itu bukan bisnis online, bukan bisnis untung dan rugi, itu hak setiap manusia hidup. Dan sesungguhnya setiap manusia hidup itu sudah punya asma masing-masing, hanya saja belum aktif. Kalau diibaratkan lampu belum murup. Jadi aslinya saya itu tidak memberi asmo, karena panjenengan sudah punya asmo. Saya itu cuma nyentuh saklarnya aja, ping, jadi ini murup. Nah, jadi tidak pantas kan saya minta imbalan. Apapun alasannya itu. Apapun alasnya tidak bisa. Tanpa asmo itu tidak bisa. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka dimulai malam ini berpedomanlah kepada kitab yang hidup. Apa itu kitab yang hidup? Kita pada mana? Ya asmo itu, ya urip kuwi, ya rohnya Tuhan itu tadi. Itu secara spiritual disebut sebagai kitab hidup atau kitab yang hidup atau baik apa itu ya? Lauhul Mahfud, kitab hidup. Berpedomanlah dengan kuat kepada asmo panjenengan, karena itu adalah hidupnya panjenengan yang menjamin jiwa raga panjenengan, lahir batin panjenengan, hidup mati panjenengan, dunia akhirat panjenengan. Kalau akhirat itu ada. Ya kalau panjenengan gagal mempertahankan ya ketemu akhirat. Nah kalau panjenengan mampu mempertahankan ya akhirat itu ra ono. Ini perkara mampu mempertahankan manunggal jati apa enggak? Ya. Passwordnya adalah asmo. Oke. Dari ini pula mestinya panjenengan bisa menyimpulkan, dikarenakan pada tahun 1982, 81 sampai 82, 82 ya setelah Romo meninggal, saya sudah, kalau bahasa awamnya sudah berguru tentang wahyu pancagaib kepada Ibu Tumirin. Nah dari itu mestinya panjenengan bisa menyimpulkan bahwa saya bukan anak muda lagi.
Saya bukan anak muda lagi. Itu sebelum beliau itu saya keliling dunia dulu itu. Wah, semua saya tinggalkan, semua saya korbankan, sawah abang guys, pokoknya. Istilahnya sawah abang. Setelah habis-habisan sentek-entekan mentok, wis mentok lah. Noleh rono salah, noleh rono salah. Orang noleh salah. Berhenti pada Ibu Tumirin. Loh, seorang perempuan kan tidak layak untuk dijadikan seorang guru. Ibu Tumirin yang perempuan itu cuma wujudnya aja. Sejatinya Ibu Tumirin itu bukan perempuan. Nah, kalau Ibu Tumirin itu benar-benar perempuan 100%, ya mestinya setidak-tidaknya seminggu sekali deh kelonan karo Rama Semono. Tidak-tidaknya. Nah, kalau kelonan mestinya punya anak. Apa yang membuat saya tertarik untuk berguru pada Ibu Tumirin? Nah, seperti ini. Pertama kali saya sowan ke sana, Ibu Tumirin itu jelek orangnya. Tapi untuk ukuran tahun itu cantik. Tapi untuk ukuran modern yus elek lah. Sirunge pesek, untune gudalen, tahu gudalen. Jadi saya suara tertarik lah. Lah, ada pembantunya beliau yang bercerita. Ini pembantunya beliau. Ketika itu Romo Semono Sastro Hadijoyo itu sedang patrap samadhi di kursi itu, di kursinya. Tapi di depannya itu tamu suara hitungan, tidak terhitung, tamu di depan itu tidak terhitung. Nunggu Romo Semono Sastro Hadijoyo selesai dari patrap samadhinya. Nah, sambil menunggu Romo Semono Sastro Hadijoyo ini selesai dari patrap samadhi, supaya para tamu itu tidak pada bengong gitu ya, tidak bengong semua. Itu pembantunya ini tadi disuruh menyuguhkan sepiring ketan sama 2 batang rokok gudang garam merah kretek. Maka tamunya itu banyak sekali. Dalam bahasa Jawa mesake ke tamu, mbok menawa keluwen. Sing rokok ya mbok menawa kecut. Ndang kono dibagekne iki ketane, iki rokoke. Barangkali para tamu itu ada yang lapar atau ada yang asem cangkemnya yang rokok. Coba bagikan nasi ketan ini sama rokok ini. Nah, pembantunya itu bengong, wong ketannya itu sak lepek, bukan sak piring loh ya, sak lepek. Nah, lepek, tahu lepek gitu kan? Tataan gelas itu ya, alasnya gelas itu sak lepek. Munjung, memang munjung sih, tapi kan lepek, bukan piring. Nah, rokok gudang garam merahnya dibuka, ngongrong di sini. Orangnya banyak. Dia kan maju mundur. Piye to Kanjeng Ibu? Wis to rono. Dibentak sama Ibu Tumirin. Wis to. Sambil gemeter itu. Monggo. Jadi setiap tamu itu ngambil sak puluhan, sak comot. Gitu. Jadi enggak pakai daun, enggak pakai sendok, enggak. Jadi sak comot dalan ngene sama rokoknya satu tat. Ganti orang lagi begitu ngambil sak comot, rokoknya satu tat.
ngambil enggak habis itu nasi ketan sak lepek sama gudang garam merah rongler 2 batang itu enggak entek sampai semuanya rata, laki-laki perempuan. Kembali lagi ke dapur masih utuh, rokoknya masih utuh 2 batang, ketannya masih utuh, sak lepek munjung. Wow, sakti sekali. Nah, tertarik saya. Ilmu apa yang dipakai? Langsung dompleng ke pawon. Nah, perempuan kan tugasnya di dapur toh. Wis ngewangi nyogok nih geni wis. Tapi ada maunya ingin diangkat murid sama Ibu Tumirin ini tadi. Ngewang ning pawon apa ngangsu, nyediani kayu, nyugok nih geni, ngangkat-ngangkat. Kan semua tamu itu nggak ada yang nggak diberi makan. Semua tamu itu nggak ada yang nggak dikasih ngerokok untuk yang merokok. Jadi semuanya itu datang kenyang, pulang itu kenyang. Seperti itu. Nah, karena itu saya tertarik berguru sama beliau. Ternyata beliau tidak punya ilmu, punyanya wahyu ponco gaib. Sehingganya saya belajarlah ponco gaib. Namun di otak saya kan mikirnya ponco gaib ini tadi bisa membuat ketan sak lepek orang entek-entek itu tadi kan. Artinya kan ilmu kan wahyu ponco. Dulu saya mikirnya gitu. Dulu. Ternyata setelah saya mengkaji lebih dalam bukan untuk itu. Oke. Nggih, paham nggih? Itu tadi tentang apa itu asmo dan tentang bagaimana itu asmo yang malam ini sudah berhasil panjenengan miliki tanpa syarat kecuali bersungguh-sungguh. Nggih. Seperti biasa, saya tidak mau egois. Tetap saya akan menyediakan waktu dan kesempatan untuk panjenengan bertanya kalau punya pertanyaan tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo. Ada pertanyaan enggak? Nah, ya, Nggih. itu cara menggunakan itu asmo itu untuk keperluan lain, sepertinya kalau ada banjir gitu, yang nggak mengenai kita nih. Ada banjir tidak mengenai panjenengan, egois banget ya dengan. Nggak mengenai panjenengan berarti mengenai orang lain saja gitu. Ibaratnya kita terelakkan nih. Cara menggunakan asmo ya ketika panjenengan nyicil. Ketika panjenengan nyicil itu kan menggunakan asmo. Ya. Nah, terus cara menggunakan asmo yang dimaksud seperti apa? Itu tadi buat mereda banjir gitu. Ya, biar kita terselamatkan seperti itu. Biar kita terselamatkan. Maka gunakan asmo sesuai sikap dan sifatnya di sana. Asmo itu memiliki sikap. Asmo itu memiliki sifat. Ya. Kalau panjenengan ingin selamat, maka gunakan asmo sesuai sikapnya, gunakan asmo sesuai sifatnya. Oke. Jangan digunakan untuk meredam banjir. Karena asmo itu bukan ilmu untuk menyingkirkan banjir. Yang lain, ada pertanyaan yang lain? Paham belum tadi itu? Paham? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Yang lainnya monggo. Saya tahu ya. Tadi saya kan sudah di asmo. Nggih. Ini seluruh tubuh ini rasanya adem campur gemetar gitu lah. Pertanyaannya? Pertanyaannya. Kenapa? Ya. Nah, Sudah merasuk di jiwa itu. itu dikarenakan asmo panjenengan murub ibaratnya lampu. Tadi kan saya gambarkan ya. Saya itu cuma nyentuh saklarnya aja. Jadi lampu ini sudah ada di dalam diri panjenengan, sudah ada. Itulah.
Namun untuk menyalakan lampu ini butuh bantuan agar saklarnya ini tersentuh. Nah, saya hanya menyentuh saklarnya kok, nah, lampunya langsung nyala. Nah, menyalanya lampu di dalam diri panjenengan itu rasa dan perasaannya seperti itu. Jumenenge asmo sejati. Itu adalah efek dari jumenenge asmo sejati. Ada pertanyaan lain? Sudah sampai, terima kasih. Yang lain, monggo. Saya Ya. Menawi mboten goreng gimbal, Pak Wan niku njer kepengin gimbal niku pripun niku mboten iki. Pakai bahasa Indonesia coba. Kula niku mboten saged, Pak. Bahasa Indonesia. Nggih mboten saged. Ya, ya. Coba ulangi. Menawi kok ajeng mboten duwe bakwan, njer ajeman bakwan niku. Oh, gimbal ku bakwan. Oh, gimbal kula saya kira gimbal itu wedhus. Bakwan nggih. Oh, bakwan. Nggih. Terus pertanyaannya? Menawi kepengin niku jero ngecakke niku jero pripun niku. Ayo tinggal goreng aja kok. Mau goreng pisang, ya tinggal goreng aja. Iya. Tinggal goreng aja. Lah terus karepe maksudnya panjenengan bagaimana? Karepe jenengan pripun? Apa kudu mijil sik ngono? Ribet amat yang cuma mau goreng gimbal aja kok. Mboten enten bane niku, Cek. Umpama mboten enten bane. Lah panjenengan berbicara umpama, saya nggak kenal itu umpama itu. Karena kajian saya adalah kajian pasti, kajian realita, kajian nyata. Bukan kira-kira, bukan umpama. Jadi kalau di hadapan saya, jangan berbicara seumpama. Jangan berbicara seandainya. Saya nggak kenal itu. Terlebih lagi seandainya itu nanti. Karena nanti bukan milik saya. Tadi sudah bukan milik saya. Milik saya adalah saat ini. Jadi di dalam kajian ini jangan berbicara tentang umpama, seandainya, apalagi itu berkaitan dengan nanti atau tadi. Tapi panjenengan bisa paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Paham, ya. Hanya bicaranya yang susah bahasa Indonesia begitu. Jadi panjenengan mulai saiki jenengan ojo buang-buang waktu menggunakan pikiran untuk membahas umpomo. Nggih. Karena umpama kuwi tidak pasti, ora pasti. Jadi ngomong sing pasti-pasti wae. Oke. Ketika patrap samadhi diam di rana samadhi setelah patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Paham nggih? Kalau hidup ini bergerak, menggerakkan raga untuk makan pisang goreng, nggak mungkin pisangnya tidak ada, minyaknya nggak ada, terigunya atau tepungnya nggak ada, itu nggak mungkin. Paham jenengan? Jadi jangan berbicara. Kalau hidup ini bergerak, menggerakkan jiwa raganya untuk merokok, tidak mungkin tidak punya rokok itu. Misalkan tidak punya rokok, tidak mungkin tidak ada uang untuk bisa beli rokok, itu tidak mungkin. Nah tinggal kitanya
menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup apa enggak. Lah kalau kita menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, pasti tahu. Pasti tahu, tidak akan takut, tidak akan ragu, tidak akan khawatir. Oke bapaknya. Artinya iya yo. Lamun uripe jenengan ngobah nang jiwa ragane jenengan kepengen mangan gimbal ya, laka bahan kanggo gawe gimbale, laka minyak kanggo goreng iki ora mungkin, paham? Jadi aja khawatir. Bisa jadi bahan untuk gawe gimbale ora nana, minyak kanggo gorenge ora nana. Lamun sing pengen ki dudu urip, pikirane sing rangsang. Sing rangsang ki pikirane dudu urip. Lamun karepe urip, sanyata-nyatane dadi. Oke. Terus. Ana pitakon maning. Pun. Ampun. Yang lain monggo. Ada lagi yang lain? Ya, apakah sama sikap dan sifat itu bisa disebut sama enggak sama akhlak? Enggak. Akhlak kata lain watak atau karakter. Akhlak, karakter, watak, terus tabiat, itu sifat. Sifat. Di sini, di sana sifat. Nah, beda ya. Nah, jadi sifat dengan sifat itu beda. Ini perhatikan jangan ya. Di sini menggunakan sifat P, ya, bukan V. V apa? F biasanya. F, bukan F ya. Tidak menggunakan F, tapi menggunakan P. Sifat, bukan sifat. Kalau sifat itu tabiat atau karakter. Nah, kalau sifat itu tolak ukur. Sifat itu tolak ukur. Untuk mengetahui lurus apa belum, nah itu namanya sifat. Alat untuk mengetahui garis tersebut sudah lurus apa belum, itu alatnya, nama alatnya itu sifat. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan jika sifat sebenarnya ini bahasa roh, Pak. Ya. Wahyu Pancagaib ini menggunakan bahasa roh. Namun jika sifat ini harus dimaknai, maka makna paling sederhana dari sifat adalah alat untuk mengukur. Alat untuk mengukur. Sudah lurus apa bengkok, apa belum, ya itu. Ya. Ini kalau tukang kayu paham ini. Ya. Tukang kayu, tukang batu paham ini. Ya. Jadi beda. Ya. Jadi awas jangan sampai salah ucap itu ya. Sifat, bukan sifat. Ada pertanyaan lain Mas ya? Tadi sudah paham?
Yang lainnya monggo. Nggih. Yang bisa memberi asmo itu hanya lebih suci atau memberi gimana? Maksudnya? Yang bisa memberi mengasmokan, memberi nama asmo itu. Itu perilaku lagu suci, apa lagu murid tidak bisa, Pak? Putra kekudangane Rama. Bukan memberi, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi asmo. Asmo itu sudah ada semenjak kita manunggal. Ya. Dimulai dari kita manunggal, ya. Ruhnya air dimasukkan ke raga, ruhnya bumi, ruhnya Tuhan dimasuk. Itu yang dimaksud manunggal. Ya. Nah sejak itu pula asmo ini diberikan. Siapa yang memberikan? Yang dimaksud Tuhan. Jadi nggak ada makhluk yang memberikan asmo, itu nggak ada. Yang bisa memberikan asmo, makhluk yang bisa memberikan asmo makhluk lain itu nggak ada. Tadi ini sudah saya bahas loh ya. Saya hanya asmo ini sudah ada di situ. Nah, yang bisa menyentuh saklar ini tadi adalah putra kekudangane Rama. Nah, sekarang pertanyaan saya, panjenengan paham, ngerti, tahu nggak putra kekudangane Rama itu seperti apa? Nah, apa coba? Putra kekudangane Rama itu seperti apa? Jiwa tidak sejati ada makna, ulama sejati dituturnya Cakep. bahwa laksono. Cakep. Kalau bukan itu, kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Ngarang itu. Paham bukannya? Nggih. Jadi kalau ada orang yang mengaku putra kekudangane Rama, namun wujudnya tidak sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, kata-katanya, ucapannya tidak seperti Wulangre sejati, tingkah lakunya tidak berbudi bawa laksana, itu ngaku-ngaku saja. Artinya tidak bisa nglungguhake asmo, tidak bisa nyentuh saklar seperti yang saya gambarkan secara sederhana tadi. Ada pertanyaan lain Bapaknya? Yang lain, monggo. Ya, Pak. Siap. Ini Pak, cara membedakan ini Pak, kehendak hidup sama kehendak pikiran angan-angan itu Pak. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi kepada diri kita itu yang bukan gerak hidup. Mau baik mau tidak itu semuanya gerak hidup. Namun tidak semua pergerakan ini adalah kehendak hidup. Bagaimana caranya membedakan mana kehendak hidup dan mana yang bukan kehendak hidup? Nikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Selain dengan itu mumet jenengan. Mumet jenengan. Sekali duduk ini berapa kali jenengan kedep mata? Sekali duduk ini berapa kali panjenengan mengedipkan mata? Nah terus mana mata yang dikehendaki hidup berkedip dan mana kedipan mata yang bukan kehendak hidup? Mumet jenengan. Itu saja itu. Ya, itu dari mata aja, belum yang lain-lain itu, belum yang lain-lain. Apalagi telinga kita. Ya, sebagian ke sini, sebagian apa banyu krocok-krocok ya sebagian ke sini, sebagian banyu krocok-krocok. Nah, mana yang kehendak hidup, mana yang bukan? Oh, mumet jenengan. Jadi yang paling sederhana, simpel dan pasti tepat adalah menikmati rasanya kelakuan diri kita sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pasti tidak akan keliwat jenengan.
Oke, Mungkin ada pertanyaan lain? sampun Pak, matur suwun. Yang lain monggo. Hmm. Ketika kita melakukan patra kunci, tangan harus rapat dan sejajar mempunyai arti maksud apa? Manunggal. Jadi manunggal itu seperti ini. Nah kalau begini berarti nggak manunggal, ini kepiar. Ini namanya kepiar. Nah manunggal ya rapat nunggal, ya, rapat nunggal, kelet. Ini maknanya nunggal. Oke. Yang lain? Awas itu apa air mungkin ngerocok terus dari tadi. Yang lain ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ye, terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Romo. Ini ngomong-ngomong yang dari Kalimantan. Kok jenengan datang ke sini ya di penghujung tahun? Kan mau tahun baru bapaknya. Kok jenengan enggak? Kan yang lain pada sibuk nyari tempat untuk liburan, untuk hiburan. Kok jenengan malah lari ke sini? Itu gimana itu ceritanya? Terus lagi jenengan masa nggak kasihan sama saya? Saya juga manusia. Perlu tahun baru, malah jenengan lari ke sini, saya nggak bisa tahun barunan lah. Sampai itu, piye?